Halo Sobat Movi, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini Mimin akan mendongeng sebuah alur cerita film lagi tentunya. Film kali ini bergenre semi komedi. Judul filmnya yaitu Young Mother 2. Film ini menceritakan seorang pemuda yang pengangguran dan jomblo yang lagi-lagi mencari pasangan. Sambil mencari pasangan, dia pun menggenjot semua wanita yang ada di depannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film terlihat seorang pemuda, sebut saja Asep, yang baru bangun pagi. Asep ini adalah seorang pengangguran dan jomblo, guys. Singkat cerita, si Asep ini pun pergi sambil mencari lowongan pekerjaan yang tertempel di setiap mading. Singkat cerita, Asep yang sudah seharian mencari lowongan pekerjaan yang tak kunjung-kunjung dapat, dia pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, Asep ini bertemu dengan seorang bapak-bapak penjual barang antik, guys. Bapak ini lantas menawarkan sebuah kotak antik ke si Asep. Kata bapaknya sih, kalau kotak itu memiliki kekuatan misterius gitu, guys. Tapi dengan syarat, si Asep ini harus membukanya tepat jam 12 malam. Kalau tidak, Asep harus menanggung sendiri akibatnya. Di sini sih, si Asep sebenarnya kurang percaya sama yang begitu-begituan. Tapi karena harga kotak itu pun murah, jadi tidak salahnya sih untuk dia coba. Singkat cerita, Asep pun sampai ke rumah. Dan dia ini sambil menunggu jam 12 malam. Karena lelah menunggu dan Asep ini tidak sabaran, dia pun membuka kotak itu tepat jam 11.30. Setelah dibuka, rupanya isi kotak itu hanyalah sebuah kondom dan sebuah poster perusahaan biru jodoh gitu, guys. Merasa ditipu sama bapak-bapak itu, Asep pun pergi ke kasur untuk tidur. Di sini terlihat kalau jam masih menunjukkan jam 11.30. Dan kutukan dari kotak itu pun dimulai. Keesokan harinya, Asep pun pergi ke perusahaan biro jodoh yang ada di kota itu semalam, guys. Rencananya sih, dia ini mau mencari seorang pendamping hidup, karena dia ini sudah bosan menjomblo terus-menerus. Sesampainya si Asep di dalam ruangan itu, dia pun dilayani oleh seorang cewek cantik, guys. Nama cewek ini sebut saja Stephanie. Tetapi di sini si Asep ini bukannya fokus terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Stephanie ini, guys. Malah dia fokus ke dua gunung kembar milik si Stephanie ini. Sampai-sampai batang singkong milik si Asep ini berdiri, guys. Stephanie yang melihat batang singkong si Asep mulai tegang, dia pun sangat perhatian dan menawarkan diri untuk mengemut batang singkong milik si Asep ini, guys. Dan di sini pun terjadilah pertemuan antara batang dan lubang buaya, guys. Tetapi itu semua hanyalah halusinasi si Asep saja, guys. Walaupun halusinasi, tapi adegan pergenjotan tadi cukup lama, guys. Di sini si Asep belum menyadari kalau halusinasi itu adalah salah satu kutukan dari kotak itu, guys. Dan di sini pun si Stephanie ini memberikan satu nomor cewek untuk si Asep ini, guys. Singkat cerita, setelah mendapatkan nomor cewek itu, Asep pun mengajak cewek itu ketemuan di sebuah taman, guys. Dan di sini mereka pun bertemu dan saling berkenalan. Nama cewek ini sebut saja Jion. Alasan Jion mencari pasangan yaitu untuk diperkenalkan sama orang tuanya, guys. Karena orang tuanya ini ingin ketemu sama pacar Jion waktu acara ulang tahun Jion nanti. Singkat cerita, Jion mengajak si Asep ke rumahnya. Di sini Jion menyuruh si Asep untuk mandi karena mereka ingin pergi belanja gitu, guys. Asep yang lagi asik mandi, tanpa sengaja dia menemukan sempak wanita yang tersangkut pas di bawah handuk. Melihat itu, Asep pun langsung mengaplas batang singkongnya dengan sempak tersebut, guys. Tapi tiba-tiba Asep yang lagi asik coli, dia pun terpergok sama si Jion, guys. Sehingga membuat Asep ini sangat malu. Tapi di sini Jion mengatakan kalau sempak itu bukan miliknya, tapi milik ibu tirinya.
Singkat cerita, Asep yang sudah siap semua, dia pun menunggu Jion yang sedang menggantikan pakaian. Di sini rupanya pintu kamar Jion tidak tertutup dengan rapat guys, sehingga bentuk tubuh Jion yang semblohi itu nampak jelas sama si Asep. Singkat cerita, setelah mereka pergi berbelanja, mereka pun singgah sebentar di sebuah taman. Di sini tiba-tiba Jion mendapat telepon dari seseorang, sehingga dia menyuruh Asep pulang terlebih dahulu, karena dia ingin bertemu orang yang menelponnya tadi. Singkat cerita, Asep pun kembali ke rumah Jion seorang diri. Di sini Asep kaget melihat seorang perempuan cantik pas di depan rumah Jion yang sedang kesusahan membawa barang-barang bawaannya. Rupanya perempuan cantik itu adalah ibu tiri Jion yang bernama Heong. Di sini Asep pun membantu Heong untuk mengangkat barang bawaannya untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Dan di sini Asep pun mengatakan kalau dia ini pacarnya Jion. Di dalam rumah, Asep yang sedang membantu Heong menghiasi pohon Natal, tiba-tiba dia terpleset dan pingsan. Heong yang melihat Asep terpleset, lantas dia pun membantu Asep dan membawanya ke atas sofa. Di sini Heong yang hendak memberi minum ke Asep, tapi tiba-tiba minuman itu tumpah pas di atas batang si Asep, sehingga membuat Heong merasa bersalah dan langsung membersihkan tumpahan minuman yang ada tepat di atas batang singkong milik Asep dengan tangannya dan sambil mengelus-ngelusnya, sehingga membuat jiwa buaya Asep naik dan langsung menerkam Heong dengan ganasnya. Dan terjadilah pergelutan antara batang singkong dan serabi lepit milik Heong guys. Tetapi aksi pergenjotan itu hanyalah halusinasi si Asep saja guys, karena setelah dia sadar dari pingsannya, dia melihat kalau sudah ada Heong, Jion, dan ayah Jion tepat di depannya. Singkat cerita, mereka pun merayakan ulang tahun Jion dan makan malam bersama. Di sini ketika Jion dan ayahnya pergi untuk mengambil minuman, nampak kalau Asep di sini malah PDKT sama Heong. Dan setelah acara ulang tahun dan makan malam bersama, Jion meminta izin kepada ayahnya untuk mengantar Asep pulang. Di sini Jion hanya mengantar Asep sampai di pertengahan jalan saja guys. Sesampainya Asep di rumah, dia pun langsung tidur. Di sini terlihat kalau Asep tidur di jam yang sama ketika dia membuka kotak antik itu kemarin malam, yaitu di jam 11.30. Singkat cerita, keesokan harinya Asep terlihat berada lagi di depan perusahaan biro jodoh yang dia datangi waktu kemarin. Di sini Asep kaget. Kok dia berada lagi di situ? Karena merasa aneh, dia pun pergi dari tempat itu. Tetapi di tengah perjalanan, dia malah diteleport lagi ke tempat perusahaan itu. Asep pun merasa bingung dan takut, sehingga dia berusaha kabur dari tempat itu. Tetapi semakin dia berusaha untuk kabur, tetap saja dia diteleport lagi ke depan pintu perusahaan itu. Di sini Asep mulai sadar kalau ini semua adalah kutukan dari kotak antik itu. Jadi di sini dia mikir bagaimana caranya untuk melepaskan kutukan itu. Jadi karena si Asep ini otak mesum, hal pertama yang dipikirkannya yaitu mengenjot semua karakter perempuan yang pernah dia temui. Sehingga dia pun masuk ke dalam perusahaan itu. Tapi anehnya, di sini Stephanie seperti tidak pernah bertemu dengan Asep. Tetapi bodoh amat bagi si Asep. Yang penting dia harus mengenjot si Stephanie ini guys. Tetapi waktu mau mengenjot si Stephanie, Asep malah mendapatkan tamparan, pukulan, dan tendangan. Karena gagal untuk mengenjot si Stephanie, maka waktu pun direset ulang ke waktu Asep berada tepat di depan pintu perusahaan. Dan seterusnya, kalau Asep gagal maka dia akan dikembalikan ke waktu dia berada di depan perusahaan itu. Kalau boleh kita bilang, di depan pintu perusahaan itu macam garis start bagi si Asep ini guys. Karena dia sudah hafal semua pukulan dari setiap karakter perempuan-perempuan itu, dan pada akhirnya Asep pun berhasil menghindar dan mengenjot semua karakter perempuan yang ada di dalam kutukan ini guys. Tetapi keesokan harinya Asep tetap saja berada di depan pintu perusahaan itu. Jadi di sini dia mikir,
kalau mengenjot semua cewek-cewek itu bukanlah misi dari kutukan ini. Mungkin ada satu misi yang dia sendiri belum tahu apa itu. Sehingga di sini dia pun mengikuti alur cerita kutukan ini dengan normal dan membuang pikiran-pikiran mesumnya itu. Dan pada adegan dimana Asep dan Juyon yang sedang beristirahat di taman sehabis belanja, di sini terlihat kalau Juyon menerima telepon dari seseorang. Karena menerima telepon itu, Juyon pergi sendirian. Dan di sini Asep menelpon temannya untuk mengikuti kemana Juyon pergi. Di sini rupanya Juyon ini pergi untuk membeli semacam narkoba itu, guys. Mengetahui hal itu, lantas teman Asep langsung memberitahukan pada Asep. Singkat cerita, pada adegan dimana Juyon yang mengantar Asep pulang, dimana di sini mereka berpisah di pertengahan jalan. Di sini Asep berpikir, pada adegan ini mereka selalu berpisah. Jadi di sini Asep merasa kalau misi melepaskan kutukan ini adalah setelah mereka berpisah dari adegan ini. Sehingga di sini Asep pun tidak memutuskan untuk pulang, tetapi malah mengikuti Juyon yang pulang ke rumah. Sambil mengendap-endap, Asep pun berhasil masuk dan bersembunyi di lemari kamarnya Juyon. Tapi di sini tiba-tiba terlihat Juyon yang diperlakukan kasar oleh ayah tiri dia yang sesungguhnya. Sebenarnya ayah tiri Juyon yang berada di adegan ulang tahun itu hanyalah halusinasi Asep saja, guys. Di sini ayah tiri Juyon ini berotak mesum, guys. Dan ayah tirinya ini selama ini selalu mengenjot si Juyon ini, guys. Jadi misi Asep supaya terlepas dari kutukan itu adalah dia harus menyelamatkan si Juyon dari ayah tirinya ini, guys. Asep yang bersembunyi di dalam lemari, dia pun keluar karena dia sudah tidak tahan lagi melihat tingkah laku ayah tiri si Juyon ini, guys. Melihat ada pria lain di kamar anak tirinya ini, ayah Juyon pun sangat marah dan menghajar si Asep. Dan di sini ayah tiri Juyon hampir saja membunuh si Asep. Tapi tiba-tiba dari belakang Juyon langsung menusuk ayah tirinya sampai tewas. Dan pada akhirnya Asep pun membawa kabur Juyon ke rumahnya dan melanjutkan aksi menabur benih-benih perkenjotan. Dan keesokan harinya Asep yang baru bangun tidur melihat masih ada Juyon di sampingnya. Berarti itu pertanda kalau kutukan itu sudah hilang. Dan tamat. Dan berakhirlah cerita dari film Young Mother 2 ini, guys. Oke, kalau kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan, jangan lupa like video ini. Kalau memang kalian tidak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Oke, kita jumpa di alur-alur cerita film berikutnya. Bye bye.